Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya kami lanjutkan video pembelajaran listrik dinamis bagian yang ke-9 yang akan membahas soal jawab energi dan daya listrik. Untuk mengikuti listrik dinamis bagian yang ke-9, diharapkan siswa-siswi semuanya sudah menonton dan memahaminya listrik dinamis bagian yang ke-8. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan berlangganan channel ini secara gratis dengan cara subscribe. Soal jawab energi dan daya listrik. Untuk memudahkan dalam latihan soal ini, diharapkan siswa-siswi semuanya memahami rumus daripada energi listrik, yaitu kan W sama dengan P kali T, atau bisa juga dirumuskan P kali I kali T, atau bisa juga dirumuskan I kuadrat kali R kali T, atau bisa juga dirumuskan Pi kuadrat dibagi R kali T. Dan untuk rumus daya listrik, nah daya listrik dapat dirumuskan W per T atau Pi kali I atau I kuadrat kali R atau Pi kuadrat per R. Nah, untuk lebih memahami mengenai rumus-rumus ini, silakan siswa-siswi semuanya untuk kembali lagi menonton listrik dinamis ke-8. Nah, jika sudah paham, mari kita lanjutkan untuk berlatih soal. Soal yang pertama. Kuat arus listrik sebesar 0,5 ampere mengalir melalui lampu yang berhambatan 20 ohm selama 5 menit. Berapakah energi yang diserap oleh lampu selama itu? Maksudnya selama 5 menit nih ya. Kemudian berapakah daya listrik yang diserap oleh lampu selama 5 menit. Nah, soal ini kalau digambarkan itu seperti ini. Dari soal diketahui kuat arus yang mengalir 0,5 ampere, hambatan lampu besarnya 20 ohm, dan arus mengalir pada lampu ini selama 5 menit. Karena ini satuannya menit, maka dirubah dulu ke dalam detik. 1 menit itu adalah 60 detik, jadi 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Kemudian ditanyakan, yaitu besarnya energi yang diserap oleh lampu. Kemudian yang B-nya itu adalah daya yang diserap oleh lampu. Saya kira mudah, ini asal hafal rumusnya ya, yang tadi telah diberikan ya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk jawaban yang A, W sama dengan I kuadrat kali R kali T. I-nya tadi 0,5, R-nya 20, dan T-nya 300. 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,25 kali 20 kali 300. Nah, hasilnya itu adalah 1500 Joule. Kemudian dayanya, nah, rumus daya itu dirumuskan P sama dengan W per T, atau besarnya energi tiap satuan waktu, itu besarnya daya. Nah, besarnya energinya tadi didapat dari bagian yang A, 1500 Joule, waktunya itu adalah 300, jadi dayanya ini tinggal dicoret saja nih. Jadi 15 bagi 3, besarnya itu 5 watt. Jadi besarnya energi yang diserap oleh lampu selama 5 menit itu besarnya 1500 Joule. Dan besarnya dayanya itu sebesar 5 watt. Nomor 2. Lampu listrik yang tertulis itu 25 watt 220 volt. Ini adalah spesifikasi daripada lampu tersebut, yaitu dayanya 25 watt
jika dipasang pada tegangan 220 volt. Dinyalakan selama 10 jam. Jika 1 kWh, ingat kWh ini adalah satuan daripada energi listrik. Jika 1 kWh berharga Rp1.500 dan lampu itu dipasang sesuai dengan spesifikasinya, artinya lampu tersebut itu dipasang pada tegangan 220 volt. Maka berapakah biaya yang harus dibayar selama itu? Dari soal diketahui spesifikasi lampu. Nah, untuk spesifikasi lampu, daya itu dilambangkan dengan PT. Itu besarnya 25 watt. Kemudian, tegangan yang tertulis pada lampu itu adalah 220 volt. Dan lampu tersebut itu menyala selama 10 jam. Nah, di sini harga 1 kWh, ingat kWh ini adalah satuan energi listrik, besarnya Rp1.500. Nah, karena dayanya di sini dalam satuan kilowatt, maka daya ini kita rubah ke dalam kilowatt. Jadi 25 watt itu sama dengan 0,0255 kilowatt, yaitu dengan cara dibagi 1000. Yang ditanya itu adalah besarnya biaya. Nah, saya kira ini sangat mudah sekali ya. Tinggal dicari dulu besarnya energi listrik yang dipakai selama 10 jam dalam satuan kWh. Nah, rumus energi listrik itu dirumuskan W sama dengan P kali T. Nah, di sini dayanya dalam satuan kilowatt yaitu 0,025 dan waktunya dalam satuan jam. Nah, didapat 0,025 kali 10 itu sama dengan 0,25 kWh atau kilowatt jam. Nah, tadi besarnya biaya 1 kWh itu adalah 1.500. Nah, ini listrik yang terpakai itu hanya 0,25 kWh. Jadi kali 1.500 hasilnya itu Rp375. Jadi biaya yang harus dibayar kepada PLN itu besarnya Rp375. Nah, lampu tersebut itu hanya digunakan dalam waktu 10 jam. Nah, kalau misalkan 1 bulan berapa? Tinggal dikalikan aja 30 hari. Oke, itu penyelesaian nomor 2. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ini masih soal-soal yang mudah. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah lampu listrik tertulis 100 watt 220 volt. Nah, ini sama seperti nomor 2, ini adalah spesifikasi daripada lampu tersebut, yaitu dayanya 100 watt jika dipasang pada tegangan 220 volt. Dihubungkan pada sumber tegangan listrik 110 volt selama 10 jam. Nah, tadi kalau nomor 2, lampu tersebut dipasang sesuai dengan spesifikasinya. Jadi dipasangnya pada tegangan 220 volt. Tapi nomor 3 ini dipasangnya itu pada tegangan 110 volt. Jadi lampu tersebut dipasang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Tentukan hambatan lampu. Ini hambatan lampu ini ya. Kemudian kuat arus listrik yang diperbolehkan melewati lampu. Berarti di sini kuat arus listrik maksimum. Kemudian berapakah biaya yang harus dibayar selama itu? Yaitu selama 10 jam ya. Jika 1 kWh berharga Rp1.500. Nah, dari soal diketahui spesifikasi daripada lampu yaitu dayanya yaitu 100 watt. Kemudian tegangannya itu 220 volt. Kemudian lampu tersebut
ini dipasangnya tidak pada tegangan 220 volt, tapi pada tegangan 110 volt. Jadi dipasangnya ini tidak sesuai dengan spesifikasi daripada lampu tersebut. T sama dengan 10 jam. Jadi lampu tersebut tuh dipasang selama 10 jam. Kemudian harga listrik 1 kWh itu sama dengan Rp1.500. Ini saya ingatkan kembali bahwa kWh ini adalah satuan daripada apa? Energi, yaitu K-nya itulah kilo, W-nya watt, kemudian H-nya itu hour atau jam. Yang ditanyakannya, yang pertama hambatan daripada lampu, kemudian yang B-nya itu nih, B-nya kuat arus nih. Kuat arus listrik yang diperbolehkan melewati lampu, kemudian yang C-nya itu baru besar biayanya. Besar biaya yang harus dibayar kepada PLN ya, jika dipakai selama 10 jam pada tegangan 110 volt. Nah, soal ini kalau digambarkan itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah spesifikasi daripada lampu. Jadi dalam lampu ini tertulis 100 watt 220 volt. Biasanya kita beli lampu. Nah, yang punya toko itu biasanya nanyakan merek apa, kemudian dayanya berapa watt. Nah, kalau tegangan itu biasanya semua lampu untuk rumah besarnya itulah 220 volt, karena tegangan listrik di Indonesia yang dikelola oleh PLN itu besarnya itu 220 volt. Tetapi lampu ini yang memiliki spesifikasi 100 watt 220 volt ini dipasangnya itu pada tegangan 110 volt. Jadi tegangannya ini turun kalau PLN itu ya. Oke, kita bahas jawaban yang pertama atau yang A, yaitu hambatan lampu. Nah, hambatan lampu itu dirumuskan PT kuadrat per PT. RT ini adalah hambatan lampu, itu sama dengan PT kuadrat per PT. Ini berasal dari rumus daya ini, cuman dibalik aja. Kalau daya rumusnya PT sama dengan PT kuadrat per RT. RT sama dengan 220 volt, tegangan spesifikasi lampunya itulah 220 volt, dan dayanya itu 100 watt. Nah, 220 volt dikuadratkan itu besarnya 48.400 dibagi dengan 100, jadi hambatan lampunya itulah 484 ohm. Kemudian yang B, jawaban yang B, kuat arus listrik yang diperbolehkan melewati lampu. Jadi ini kuat arus maksimal yang diperbolehkan melewati lampu dengan spesifikasi 100 watt 220 volt. Nah, ini juga menggunakan rumus daya ya, PT sama dengan P kali I. Jadi I itu sama dengan PT per PT. I 220 dibagi dengan 100, jadi 0,22 ampere. Di lampu tersebut maksimal itu dapat dilewati oleh arus yang besar itu 0,22 ampere. Berikutnya bagian yang C. Yang bagian C yang ditanyakan itu adalah berapa biaya yang harus dibayar selama 10 jam. Jika 1 kilowatt hour itu berharga Rp1.500. Nah, untuk menjawab yang C ini kita harus mencari dulu besarnya daya yang diserap oleh lampu pada saat dihubungkan dengan tegangan 110 volt. Nah, perlu diketahui bahwa hambatan lampu dipasang pada tegangan 220 volt dan pada tegangan 100 volt itu besarnya sama. Jadi di sini RT sama dengan RS. RT itu adalah
hambatan lampu jika dipasang pada tegangan 220 volt, dan RS ini adalah hambatan lampu jika dipasang pada tegangan 110 volt. Jadi besarnya sama. Nah, kita ketahui bahwa RT itu atau hambatan lampu itu dirumuskan PT kuadrat per PT, PT kuadrat per PT. Nah, dengan cara yang sama, maka RS juga itu sama dengan PS kuadrat per PS. Nah, karena kita mau mencari besarnya daya yang diserap oleh lampu jika dipasang pada tegangan 110 volt, maka PS sama dengan PS kuadrat per PT kuadrat kali PT. Ini tinggal dikalikan silang saja. Nah, ini atas dan bawah sama-sama dipangkatkan 2, jadi bisa dibuat dalam kurung ya. Jadi PS per PT dalam kurung dikuadratkan kali PT. Nah, tadi tegangan sumbernya itu adalah 110 volt. Sedangkan tegangan spesifikasi lampunya itulah 220 volt. 110 dibagi 220 volt itu sama dengan setengah dikuadratkan kali 100. Setengah dikuadratkan itu sama dengan 1/4 kali 100. Nah, didapat daya yang diserap oleh lampu jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt itu adalah 25 watt. Kemudian, nah yang ditanyakan kan biaya. Nah, berarti kita harus menghitung besarnya energi listrik yang diserap oleh lampu. Rumus besarnya energi listrik itu dirumuskan P kali T. Nah, untuk perhitungan energi listrik yang harus dibayar itu satuannya itu harus dalam kilowatt jam. Maka daya ini dirubah dulu ke dalam kilowatt. Caranya tinggal dibagi 1000. Jadi besarnya dayanya itu kalau dibagi 1000 itu sebenarnya 0,025 kilowatt kali waktunya itu 10 hour atau jam. 10 kali 0,025 itu sama dengan 0,25 kilowatt jam. Nah, ini adalah besarnya energi listrik yang terpakai atau yang diserap oleh lampu yang memiliki spesifikasi 100 watt 220 volt dan dipasang pada tegangan 110 volt selama 10 jam. Nah, besar energinya itu adalah 0,25 kilowatt. Nah, besar biayanya tadi 1 kWh itu Rp1.500, jadi 0,25 kWh kali 1.500 itu sama dengan Rp375. Berikutnya nomor 4. Dua buah lampu listrik yang masing-masing berhambatan 15 ohm dan 10 ohm dirangkai paralel dan dihubungkan dengan aki yang ber-GGL 12 volt dan berhambatan dalam 2 ohm. Hitunglah A. Daya yang diserap pada masing-masing lampu. B. Energi yang digunakan kedua lampu selama 10 menit. Nah, dari soal tersebut kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, ini adalah hambatan lampu yang besarnya 15 ohm. Kemudian ini hambatan lampu yang besarnya 10 ohm dan disusun secara paralel. Ingat kalau paralel itu bercabang. Dan dihubungkan dengan GGL atau sumber tegangan yang besarnya 12 volt dengan hambatan dalam 2 ohm. Atau dari soal tersebut diketahui R1 sama dengan 15 ohm, R2 10 ohm, kemudian hambatan dalam GGL 2 ohm, kemudian GGL-nya 12 volt, kemudian lampu tersebut
menyala selama 10 menit. Kalau dibuat ke dalam detik, 10 kali 60 sama dengan 600 detik. Nah, yang ditanyakan itu adalah daya yang diserap oleh lampu, kemudian energi yang digunakan kedua lampu selama 10 menit. Ya, kita langsung saja jawab untuk bagian yang A. Nah, untuk mencari besarnya daya, kita harus mengetahui dulu berapa arus yang dikeluarkan oleh sumber tegangan ini. Nah, untuk mencari besarnya arus yang dikeluarkan oleh sumber tegangan, kita harus mengetahui dulu hambatan total dari rangkaian ini. Jadi langkah pertama kita cari dulu hambatan totalnya. Nah, hambatan di sini ada R1, ada R2 dan R1 dan R hambatan dalam atau R kecil. Nah, langkah pertama kita cari dulu hambatan totalnya. R1 dan R2 itu disusun secara paralel. Jadi kita cari dulu hambatan yang disusun secara paralel. Seperti sudah dibahas pada bahasan susunan hambatan secara paralel. Hambatan secara paralel itu dirumuskan ya. 1 per R12 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per R12 itu sama dengan 1 per 15. Ingat R1-nya tadi 15 dan R2-nya itu 10. Disamakan penyebutnya. Yang ini dikalikan 2 ya, dan yang ini dikalikan dengan 3. Jadi 1 per R12 sama dengan 5 per 30. Atau R12 ini tinggal dikalikan silang ya. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6 ohm. Nah, ini adalah hambatan yang disusun secara paralel. Kemudian hambatan totalnya. Nah, hambatan yang disusun secara paralel ini seri dengan hambatan dalam. Jadi, besarnya R total itu sama dengan R12 ditambah dengan R. R12-nya itu sama dengan 6, dan R-nya itu sama dengan 2, sama dengan 8 ohm. Nah, ini adalah hambatan totalnya. Kemudian setelah diketahui hambatan totalnya, kita langsung mencari besarnya kuat arus total. Kuat arus total, ini hukum Ohm ini, I sama dengan E per R total, 12. E-nya 12 volt, dan hambatan totalnya itu adalah 8 ohm. Jadi ini sama dengan 1,5 ampere. Kemudian berikutnya mencari tegangan cepitnya. Mengapa kita harus mencari tegangan cepitnya? Karena tegangan ujung-ujung lampu ini tidak sama dengan tegangan GGL. Karena sumber tegangannya ini memiliki hambatan dalam. Ingat, tegangan cepit itu adalah tegangan baterai pada saat arus mengalir pada baterai, atau pada saat baterai tersebut itu dihubungkan dengan hambatan luar. Nah, besarnya tegangan cepit itu adalah besarnya GGL dikurangi dengan tegangan polarisasi, yang besarnya itu dirumuskan I total kali R. E-nya itu sama dengan 12 volt, I-nya itu sama dengan 1,5 ampere didapat dari sini, kemudian hambatan dalamnya itu 2 ohm. Jadi 12 dikurangi 1,5 kali 2 itu sama dengan 3. Nah, tegangan cepitnya itu 9 volt. Jadi tegangan ujung-ujung lampu, baik lampu yang pertama maupun lampu yang kedua, besarnya itu sama dengan 9 volt. Karena
Kalau hambatan disusun secara paralel, nah tegangannya itu besarnya itu sama. Kemudian berikutnya tinggal mencari besarnya daya yang diserap oleh lampu sesuai dengan pertanyaan ini. Nah, yang pertama besarnya daya yang diserap oleh lampu. Yang pertama R1 sama dengan 15 ohm. Jadi P1 sama dengan, nah ini adalah rumus daya ya, Pi kuadrat per R. Nah, Pi-nya di sini tegangan jepit dibagi dengan R1. Tegangan jepitnya 9 volt dibagi dengan 15 itu sama dengan 81 dibagi dengan 15 sama dengan 5,4 watt. Kemudian daya lampu yang diserap oleh lampu yang kedua atau R sama dengan 10 ohm. Rumusnya sama di sini, P2 sama dengan tegangan jepit dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat. Tegangan jepitnya 9 dibagi dengan 10 sama dengan 81 dibagi dengan 10 sama dengan 8,1 watt. Nah, itu besarnya daya yang diserap oleh lampu yang pertama yang memiliki hambatan 15 ohm dan lampu yang kedua yang memiliki hambatan 10 ohm. Kemudian berikutnya bagian yang B. Jawaban B. Nah, yang ditanyakan itu adalah besarnya energi yang diserap oleh lampu. Yang pertama ini R1-nya sama dengan 15 ohm. Besar energinya dirumuskan P1 kali T. P1-nya tadi sudah diketahui besarnya 5,4 watt. Kemudian waktunya itu 600 detik sama dengan 3240 joule. Kemudian besarnya energi yang diserap oleh lampu yang kedua, R2 sama dengan 10 ohm. Nah, di sini W2 sama dengan P2 kali T sama dengan, nah P2-nya sama dengan 8,1 watt ya. Kemudian T-nya sama dengan 600 detik. Nah, besarnya energi yang diserap oleh lampu yang kedua itu sama dengan 4860 joule. Nah, itu soal dan jawaban nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Bola lampu dengan spesifikasi 60 watt 1200 volt dipasang pada beda potensial 80 volt. Berapakah kuat arus yang melalui bola lampu tersebut? Jadi ini lampu tersebut dipasang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Seharusnya lampu tersebut dipasang pada tegangan 120 volt. Nah, tapi ini dipasangnya itu pada tegangan 80 volt. Nah, di sini yang ditanyakan berapakah kuat arus yang melalui bola lampu tersebut jika bola lampu tersebut dipasang pada tegangan 80 volt. Diketahui spesifikasi daya lampu itu adalah 60 watt. Kemudian tegangan spesifikasi lampu itu 120 volt dan tegangan sumbernya itu 80 volt. Nah, yang ditanyakan kuat arus yang melewati lampu. Saya kira ini mudah ya. Nah, langkah pertama yaitu cari dulu hambatan daripada lampu tersebut. Nah, untuk mencari hambatan lampu, RT sama dengan PT kuadrat per PT. PT-nya sama dengan 120 volt, kemudian dayanya itu sama dengan 60 watt. 120 dikuadratkan itu sama dengan
14.400 dibagi dayanya 60, 14.400 dibagi 60 itu sama dengan 240 ohm. Nah, ini adalah hambatan daripada lampu tersebut. Nah, untuk menghitung kuat arusnya di sini tinggal menggunakan hukum ohm. Ini adalah rumus daripada hukum ohm, I sama dengan PS kali RT. Nah, di sini kenapa tidak PT per RT? Kok PS per RT? Karena ini yang ditanyakan itu adalah arus yang mengalir pada lampu jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 80 volt. Jadi kuat arusnya itu sama dengan PS per RT. Jadi 80 dibagi dengan 240 itu sama dengan 0,33 ampere. Jadi arus yang mengalir pada lampu dengan spesifikasi 60 watt 120 volt dipasang pada tegangan 80 volt, besar arusnya itu adalah 0,33 ampere. Selanjutnya soal nomor 6. Kompor listrik yang bertuliskan 500 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan 300 gram air dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Jika kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi ini adalah spesifikasi daripada kompor listrik, yaitu 500 watt 220 volt. Kemudian kompor listrik tersebut digunakan untuk memasak air sebesar 300 gram air dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian ini adalah kalori jenis airnya, ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasak air yang masanya 300 gram dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, di sini kalau tidak ada keterangan lain, berarti kompor listrik tersebut dipasang pada tegangan sesuai dengan spesifikasi kompor listrik. Jadi kompor listrik ini dipasang pada tegangan 220 volt. Diketahui spesifikasi daya kompor listrik 500 watt, kemudian tegangan spesifikasinya 220 volt, massa airnya 300 gram, kemudian suhu awalnya 20 derajat Celcius, kemudian suhu akhir air itu 100 derajat Celcius, kemudian C air itu adalah kalor jenis air itu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan oleh kompor listrik untuk memasak air yang masanya itu 300 gram dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi saya tegaskan kembali di sini, kalau tidak ada keterangan lain, nah kompor listrik ini dipasang pada tegangan sesuai dengan spesifikasi. Jadi dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, untuk menjawabnya, nah, langkah pertama kita harus mencari dulu besarnya energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan air. Nah, pada pelajaran kalor atau panas, besarnya energi kalor untuk menaikkan suhu benda, nah itu dirumuskan Q sama dengan M air kali C air kali delta T air. Massa airnya 300, C-nya 1, dan delta T-nya 100 dikurangi 20. 300 kali 1, 300, 100 dikurangi 20 itu 80. 300 kali 80 itu sama dengan 24.000 kalori. Nah, di sini satuan energi itu adalah kalori, bukan joule. Mengapa? Sebab kita lihat di sini satuan daripada kalor jenisnya itu dalam
kalori per gram derajat Celcius. Kemudian selanjutnya kita mengkonversi satuan daripada energi, yaitu dari kalori ke dalam joule, di mana 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi besarnya energi kalori yang diperlukan untuk memanaskan air, kita rubah satuannya ke dalam joule, 24.000 kali dengan 4,2 joule, sama dengan 100.800 joule. Nah, kalor untuk memanaskan air ini diperoleh dari kompor listrik. Jadi, energi listrik untuk memanaskan airnya sama dengan 100.800 joule. Kemudian berikutnya tinggal mencari waktu untuk memanaskan air. Kita tinggal menggunakan rumus daripada energi listrik, bahwa energi listrik itu dirumuskan W sama dengan PT kali T. W-nya itu adalah 800 joule. Nah, daya lampunya itu adalah 500 watt. Nah, kali T. Jadi T sama dengan 100.800 dibagi dengan 500. Itu sama dengan 201,6 detik. Kalau dibuat ke dalam menit, tinggal dibagi 60, sama dengan 3,36 menit. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk memanaskan air yang masanya 300 gram dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berikutnya soal nomor 7. Dari rangkaian listrik pada gambar berikut ini, tentukan A. Daya yang diserap oleh hambatan 4 ohm, ini R1. Yang B. Energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm selama 1/4 jam. Dari soal itu diketahui hambatan R1 4 ohm, hambatan R2 6 ohm, GGLE1 6 volt, GGLE2 4 volt, kemudian waktunya ini 1/4 jam atau 15 menit, atau kalau dibuat ke dalam detik itu 900 detik. Yang ditanyakan yang A itu adalah daya yang diserap oleh hambatan 4 ohm, kemudian yang B-nya itu adalah energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm, atau kita namakan W2, dayanya kita namakan dengan P1. Nah, untuk menjawab berapa besarnya daya yang diserap oleh hambatan 4 ohm dan besarnya energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm, nah di sini kita harus tahu dulu berapa besarnya arus yang mengalir pada R1 dan R2. Karena rumus daya listrik yang diserap oleh hambatan itu dirumuskan I kuadrat kali R. Jadi kita harus mencari kuat arus yang melewati R1. Demikian juga besarnya energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm. Nah, kita harus mencari arus yang melewati hambatan R2. Karena rumus daripada besarnya energi listrik yang diserap oleh hambatan itu dirumuskan W sama dengan I kuadrat kali R dikalikan dengan T. Oke, kita lanjutkan untuk menjawab dari soal nomor 7 ini. Nah, untuk mencari besarnya kuat arus yang melewati R1 dan R2, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff pada 2 loop.
Nah, untuk menggunakan hukum 2 Kirchhoff, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus memisalkan arah arus listrik pada tiap cabang. Nah, ini adalah titik cabangnya. I1 ini masuk titik cabang B. Kemudian I2 ini keluar dari titik cabang B. Dan I3 ini keluar dari titik cabang B. Kemudian setelah memisalkan arah arus, tinggal memisalkan arah loop. Nah, arah loop yang pertama, arahnya ini searah putaran jarum jam. Kemudian arah loop pada loop yang kedua atau pada rangkaian tertutup yang kedua juga arahnya ini sama searah putaran jarum jam. Nah, dari rangkaian ini kita harus mencari dulu kuat arus yang melewati R1 atau kita namakan dengan I1 atau sama dengan I1. Dari rangkaian ini kita dapat merumuskan hukum 1 Kirchhoff, di mana hukum 1 Kirchhoff-nya ini I1 sama dengan I2 tambah dengan I3. Ingat, hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian berikutnya kita gunakan hukum 2 Kirchhoff pada loop yang pertama atau pada rangkaian tertutup yang pertama. Nah, rangkaian tertutup yang pertama itu adalah A, B, E, F, A. Ini adalah rangkaian tertutup yang pertama atau loop yang pertama. Rumus daripada hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma E atau jumlah GGL ditambah sigma I kali R atau ini jumlah penurun tegangan sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dari rangkaian tertutup A, B, E, F, A ini ada berapa sumber tegangan? Kan di sini sigma E. Nah, kalau kita perhatikan hanya ada satu sumber tegangan, yaitu E1. Kemudian E1 ini tandanya negatif. Mengapa negatif? Nah, berdasarkan perjanjian pada hukum 2 Kirchhoff, jika yang pertama kali ditemui oleh arah loop itu kutub negatif, maka E-nya bertanda negatif. Jadi arah loopnya ini kan searah putaran jarum jam sini ya. Nah, yang pertama ditemui itu adalah kutub negatif dari GGL. Maka di sini GGL-nya itu bertanda negatif. Karena E-nya cuma 1, jadi sigma E-nya itu sama dengan min E1. Kemudian sekarang tinggal mencari sigma I kali R. Nah, pada rangkaian tertutup A, B, E, F, A ini ada berapa arus? Nah, yang pertama itu arus I1. Nah, arus I1 itu melewati EF, FA, AB. Nah, ini adalah I1. Nah, arus I1 ini melewati hambatan apa saja? Nah, ternyata cuman ada R1 saja. Jadi di sini I1 kali R1. Nah, I1 di sini bertanda plus. Ingat perjanjiannya, kalau arah loop itu searah dengan arah arus, maka nilai I-nya itu bertanda plus. Kemudian dalam loop A, B, E, F, A ini ada arus apa lagi? Yaitu ada arus I2. Nah, arus I2 ini melewati hambatan R2 dan arah I2 searah dengan arah loop. Jadi I2 kali R2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal memasukkan angka-angkanya saja. E1-nya tadi sama dengan 6 volt. Ditambah
I1 yang mau kita cari, R1-nya sama dengan 4 ohm. Kemudian I2-nya mau kita cari juga ini, kali R2-nya sama dengan 6 ohm, sama dengan 0. Nah, supaya memudahkan dalam perhitungan, ini bisa diperkecil dengan cara membagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan min 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini kita namakan dengan persamaan ke-1. Kemudian berikutnya dari loop yang kedua atau rangkaian tertutup yang kedua ini. Rangkaian tertutup yang kedua itu adalah B, C, D, E, B. Nah, dalam rangkaian tertutup yang kedua ini ada berapa GGL? Nah, kalau kita perhatikan ini hanya satu GGL, yaitu E2. Dan tandanya juga ini negatif. Nah, karena yang pertama kali ditemui oleh arah loop itu adalah kutub negatif. Jadi E2-nya bertanda negatif. Kemudian pada loop yang kedua ini ada berapa arus? Ada I3, ini I3 ke sini. Nah, tapi di sini I3 ini tidak melewati hambatan, ya. Tidak ada I kali R-nya. R-nya nggak ada. Dan pada loop yang kedua ini ada arus I2 yang melewati hambatan R2. Jadi I2 kali R2. Nah, I2-nya di sini bertanda negatif. Nah, kenapa negatif? Karena arah loopnya ini ke sini. Arah arusnya ini ke sini. Jadi berlawanan. Jadi I2-nya itu bertanda negatif. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja ini. Ya, E2-nya sama dengan 4 volt, R2-nya sama dengan 6 ohm. Nah, I2-nya yang mau kita cari. Nah, ini tinggal memindahkan min 4, kalau pindah ruas itu jadi plus 4. Nah, dari sini didapatkan I2. Jadi I2 itu sama dengan 4 dibagi dengan min 6, karena ini min 6. Atau boleh juga diperkecil, ini 2 dibagi dengan min 3 atau sama dengan 0,666666 ya. Kalau dibulatkan itu menjadi 0,67 ampere. Nah, ini kita namakan dengan persamaan yang ketiga. Jadi dari sini I2-nya itu sudah diketahui, besarnya itu adalah 2/3 atau 4/6 atau 0,67 ampere. Tinggal disubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan yang kedua, yaitu I2-nya sebesar 0,67. Nah, ini adalah persamaan yang pertamanya. Min 3 ditambah 2I1 ditambah 3I2. I2-nya sudah diketahui, besarnya itu adalah min 0,67 kali 3 sama dengan 0. Nah, tinggal mengalikan saja ini. Min 0,67 kali 3 itu sama dengan 2. Kemudian di sini min 3 ditambah min 2 itu sama dengan min 5 sama dengan 2I1 sama dengan 0. Ini pindah ruas ke sini. Jadi 2I1 sama dengan 5. Maka I1 sama dengan 5/2 sama dengan 2,5 ampere. Nah, di sini I1 dan I2 itu sudah diketahui ya. Kalau ingin mencari I3-nya, tinggal gunakan persamaan 1. Jadi I3 itu sama dengan I1 dikurangi dengan I2. I1-nya itu 2,5, I2-nya itu adalah min 2,67 ampere. Ini perlu diketahui bahwa nilai negatif pada arus di sini, bahwa pemisalan arah arus ini adalah salah. Seharusnya
arah arusnya itu dari E ke B atau ini ke atas. Ingat perjanjian pada hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya tinggal mencari besarnya daya listrik yang diserap oleh hambatan 4 ohm. Nah, kita tahu rumus dari daya listrik itu sama dengan I1 kuadrat kali R1. I1-nya tadi sama dengan 2,5 dikuadratkan, R1-nya sama dengan 4. 2,5 dikuadratkan itu sama dengan 6,25 dikalikan 4 itu sama dengan 25 watt. Nah, itu besarnya daya yang diserap oleh hambatan 4 ohm. Kemudian yang B-nya itu adalah energi listrik yang diserap oleh hambatan 6 ohm. W2 atau besarnya energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm itu sama dengan I2 kuadrat kali R2 dikalikan dengan T. I2-nya itu adalah 4/6 dikuadratkan kali R2-nya itu 6 dan T-nya itu tadi 1/4 jam atau 900 detik. Ini tinggal dikalikan saja. 4 dikuadratkan 16, kemudian 6 dikuadratkan, nah ini 6-nya bisa dicoret 1. Jadi di sini 16 dibagi dengan 6 kali 900, itu besarnya sama dengan 2400 Joule. Oke, untuk soal jawab energi dan daya listrik saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan siswa dan siswi semuanya tidak mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan silakan tulis di komen video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan juga berlangganan secara gratis channel ini dengan cara klik subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.